Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah salah satu cerita yang paling sering kita dengar. Sebuah kisah tentang bagaimana keterbatasan yang kelihatannya mustahil justru bisa berubah jadi kelimpahan yang luar biasa. Yup, ini dia kisah 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sih? Sesuatu yang kelihatannya kecil dan nggak berarti ternyata bisa cukup untuk ribuan orang? Yuk, kita coba cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi bayangin dulu situasinya. Cerita ini dimulai waktu Yesus menyeberangi Danau Galilea. Karena banyak banget orang yang takjub sama mujizat penyembuhannya, mereka ngikutin dia sampai ke sebuah lereng gunung yang, ya bisa dibilang diantah berantah. Dan kita nggak ngomongin kerumunan kecil-kecilan loh. Catatannya bilang ada 5.000 laki-laki. Itu bahkan belum dihitung perempuan dan anak-anaknya. Kebayang nggak sih, gimana repotnya ngasih makan orang sebanyak itu di tempat terpencil? Pembahasan kita kali ini berakar langsung dari sumbernya ya, sebuah renungan harian yang menceritakan kembali kisah yang luar biasa ini. Jadi, teks inilah yang jadi fondasi kita untuk memahami ceritanya lebih dalam. Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Hari udah mau gelap dan Yesus nih, dia malah ngasih sebuah tes logistik yang kayaknya mustahil banget buat murid-muridnya. Ini bukan sekedar pertanyaan biasa, tapi ada maksud di baliknya. Yesus memulai dengan pertanyaan ini ke Filipus. Menurut sumbernya, sebetulnya Yesus udah tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi dia bertanya untuk menguji iman Filipus. Dan pertanyaan ini langsung bikin mereka sadar sama kenyataan pahit. Mereka punya keterbatasan. Di sini kelihatan banget ada dua cara pandang yang beda 180 derajat. Di satu sisi, para murid fokusnya ke kelangkaan, apa yang nggak mereka punya. Sementara di sisi lain, Yesus melihat dari sudut pandang kemungkinan. Dimulai dari apa yang udah ada, sekecil apapun itu. Ucapan Andreas ini, wah rasanya relate banget ya. Itu adalah suara keraguan saat kita dihadapkan sama kebutuhan yang besar. Sementara sumber daya kita rasanya kecil banget. Itu suara logika yang mungkin ya kita semua kenal lah di dalam diri kita. Dan sekarang, kita sampai di momen puncaknya. Di mana logika sejenak dikesampingkan dan keajaiban mulai terjadi. Disinilah aksinya dimulai. Coba diperhatiin, langkah-langkahnya itu sederhana dan teratur banget. Nggak ada pertunjukan heboh, cuma serangkaian tindakan yang jelas. Atur orang-orang, bersyukur atas apa yang ada, lalu mulai berbagi. Dan hasilnya luar biasa. Bukan cuma semua orang kebagian, tapi mereka semua makan sampai kenyang. Kebutuhan ribuan orang itu terpenuhi sepenuhnya hanya dari bekal kecil seorang anak. Tapi ceritanya nggak selesai sampai di situ. Justru, apa yang terjadi setelah semua orang makan, itu yang benar-benar nunjukin skala kelimpahannya. Bagian ini seringkali jadi yang paling bikin kaget. Ini detail yang penting banget. Bahkan di tengah kelimpahan yang luar biasa, Yesus ngajarin prinsip untuk nggak buang-buang. Setiap berkat itu berharga, nggak boleh ada yang disia-siakan. Jadi, berapa banyak sisa yang berhasil dikumpulkan? 12 bakul penuh. Ini simbol yang kuat banget. Dari yang tadinya cuma 5 roti dan 2 ikan, jadi makanan untuk ribuan orang. Dan bahkan masih ada sisa yang melimpah ruah. Oke, jadi apa sih makna yang lebih dalam dari semua ini? Nah, sumber renungan kita ngasih tahu kalau cerita ini lebih dari sekedar mujizat biasa. Intinya, cerita ini ada buat ngubah cara kita berpikir. Kisah ini menantang mindset kita yang sering banget terpaku sama keterbatasan dan kekurangan. Nah, disinilah perang utamanya. Antara pola pikir pesimis yang selalu bilang nggak cukup, mana mungkin, melawan keyakinan yang percaya pada kelimpahan dan bertanya, apa yang bisa kita berikan? Renungan ini ngasih kita beberapa takeaway yang penting banget. Kita ini sering banget kan fokus sama apa yang kita nggak punya. Nah, cerita ini ngajak kita buat mengubah fokus itu. Daripada mikirin kekurangan, coba deh tawarin apa yang kita punya, sekecil apapun kelihatannya. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Setelah mendengar cerita ini, coba tanyakan ke diri sendiri. Apa 5 roti dan 2 ikan yang kamu miliki saat ini? Bakat, waktu, atau kebaikan kecil apa yang kamu punya, yang kalau kamu berikan dengan iman, mungkin bisa menciptakan kelimpahan yang gak terduga buat orang-orang di sekitarmu.